Oke, Iya. kita sekarang ada di lokasi yang istimewa loh Mas. Ada lagunya loh di sini. Lagunya apa? Semin Selasa. Senin Mbak, itu Oh, Senin. Bukan Semin. Bukan. Oh bukan. Kalau semen itu yang buat bangun rumah itu loh. Semen. Iya. Kita berdua sekarang ada di mana ini Mas Pur? Ini di Balai Kelurahan Karangsari, Dusun Pugeran, Kelurahan Karangsari, Kapanewan Semen, Semen, Gunung Kidul. Mana suaranya, Nah. tepuk tangannya. Nah hari ini kita ketemu lagi dengan para pelaku UMKM ya Mas. Betul. Bukan pelaku curanmor loh ya. Wah. Itu kalau dirimu. Itu dulu. Oh dulu ya, sekarang udah enggak. Ya kadang, bukan Mbak. Iya, kita ketemu para pengusaha. Betul, calon Pengusaha. orang sukses ini Mbak. Oh calon-calon orang sudah sukses Sudah Mas. sukses, besok sukses banget ini. Iya, kamu aja yang belum Lah sukses. iya ya. Iya, dan hari ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ya. saya Marta Sasongko dan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Persegi panjang. nggih. Ini persegi panjang yang hoax ya Bu. Yang, Gak ada persegi panjangnya. Ada tuh Mbak. Mana di mana? Tertutup. Iya, kita berdua bersilaturahmi Betul. dengan para pengusaha UKM di sini khususnya di Betul. Semin di acara kita Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Tepuk tangan Ya. lagi dong. Makanya kita ngobrol-ngobrol dulu sama para pengusaha ini ya Mas. Oke. Boleh ya. Bapak kok batok-batok Oh, loh ya. kenapa? Iya dekat orang cantik biasanya. Wah. Alah yang Bapak sudah siap? Maksudnya Sudah. jangan cantik yang ini loh. Ah, iya. Loh, Iya. Bapak sudah siap? Ini Gari nunggu naip teko. Oh gitu ya. Bukan Mas, acara Bukan, berbeda itu. Ini acara Sarasehan Si Lah, Bakul iya. Mas. Ini dengan Pak Sinten Pak? Bapak Mardi Widodo. Pak Mardi Widodo. Iya. Ini produknya apa Pak? Bikin Produknya apa, adalah Pak? Di belakang kita Iya. ini. Weh. ini ranca ukir gamelan. Berarti ini gaweane jenengan gawe ulo toh? Iya betul. Oh, ini Pak. Ini komplit Kok jadi gawe nanti ulo ranca toh, Mas? ukir. Lah ini yang di atas ini Mbak. Oh. Toh. Ini untuk gayor apa itu? Gayor campur sari. Oh, Gong. gong. Gong 6 Oh. ya. Ji. Sementara di sini ada peking Heeh. dan di sana di sini ada hiasan dinding. Ini merupakan hiasan dinding yang nanti ditempelkan di dinding ini. Oh, itu dindingnya kok enggak sekalian di bawah toh, Pak? Lain Nggak kali. bisa, Mas, Terus dindingnya yang sekalian. lainnya satu lagi Bikin saya apa lagi, perkenalkan. Ini adalah ada siter. Kalau di wayang itu ada siter yang Sitar. itu. Selain itu juga di kampung kami juga ada produk apa itu tanaman sayuran. Itu Bapak juga bikin Iya. sayuran. Ada di sana greenhouse ya sekitar 500 meter. Punya Bapak sendiri? Iya. Oh. Tapi kalau yang ini ukiran Pak, ini memang usaha sejak kapan? Dari generasi Itu ke generasi atau gimana? Sekitar sudah 20 tahun lebih. 20 Wow. tahun. Iya. Umur Bapak sekarang 18 loh. Sekarang baru 23. Oh, tenan toh. Nah Iya. ini gimana ceritanya Pak? Singkat, apa tentang usahanya? Apakah sudah dari awal ada ukirannya, kayu atau yang lain dulu? Awalnya cuma polos. Terus Polosan. akhirnya ada permintaan-permintaan dari konsumen yang minta seperti itu sehingga kami melayani berbagai macam desain sesuai permintaan konsumen. Gitu. Terus sekarang yang Sementara untuk model gamelan ada model Solo dan model Jogja. paling beda. Beda. Bedanya apa itu, Pak? Bedanya ukelnya itu ke bawah sama ke atas. Seperti sana nanti. Terus nanti ibu-ibu yang butuh bibit monggo ada seledri di sana murah saja regane. Pinter loh ya, sisan Mah dodol jualan. loh. You know. Ada fee-nya dulu. Lah, iya. Ini Pak ngomong-ngomong sekarang yang paling banyak customer-nya, konsumennya itu apa Pak? Yang beli produk kayu seperti apa? Kebanyakan itu jenis gamelan yang macam ini. Oh ini paling banyak malahan. Iya, paling banyak. Yang Jogja apa yang Solo? Ya, Yang gaya Jogja, Jogja apa banyak, Solo? Solo juga banyak. Oh. Oke. Kemarin dari dinas itu juga ada, namun kami ikut lelang di sana menyediakan perangkat gamelan itu ke dinas pendidikan. Oh, jadi ini Ini kalau mungkin- pemasaran nggak masalah. Kalau kayu-kayunya itu mempengaruhi harga mboten, Pak? Mempengaruhi. Kalau yang ini sampel ini kayu tahun, ini kayu mauni dan kayu munggur. Mempengaruhi harga. Yang paling mahal yang kayu apa? Kayu jati, yang polos sekali itu kayu jati.
Oh, Mahal. Oh, kayu Mahal jati. kalau jati nggih. Coba kalau kayu lainnya ya. Kayu apa coba? Hah? Kayu Tanya apa? Mas Pur. Oke, berarti ini kalau pemasaran nggak ada masalah Pak Lancar ya? Pak ya. Iya sedikit Sudah ada punya masalah. pasar, Di sana apa? terjadi beberapa kelompok sehingga ada yang gampang pemasarannya karena dia sudah menjelajah ke yang lain. Tapi yang kecil-kecil masih perlu bapak angkat. Oh, ibu angkat nggak perlu kan? Perlu bapak, itu. Bapak angkat di sini Nah, aja. saya ya? nanti Nah, tak angkat oke. Bapak ya. Bapak ibu angkat berarti. Oh, iya. Nah, keluarga Oke, angkat lah ya. baik. Iya. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya adalah Bu Titi Sinten, Bu? Purwanti. Bu Titi. Bu Titi Bu Titi Purwanti, ini J. produknya apa Bu Titi? Sarifera, Bu. Oke, Minuman. agak dekat Bu mungkin. Oh, ya. Nah. Apa Bu? Sarifera, Sari Vera itu apa? minuman dari lidah buaya. Minuman dari Dari lidah buaya. lidah Mungkin teman buaya. kameramen bisa ngelihat sana Oh, ada oke. produk yang warna hijau. J. Itu dari lidah buaya. Iya. Ini Ibu sendiri apa Kelompok, Bu. kelompok? Iya, KWT? dari KWT. KWT Mekar Asri. Mekar Asri. Dari Kelurahan Rejosari. Jadi produknya itu dari nanam Ya, lidah buaya nanam lidah sendiri? buaya. Kemudian kalau sudah lidah buahnya udah berbunga, udah tua itu udah bisa diproduksi. Oke. Kalau ini lidah mertua boleh Bu? Saya lidah tetangga Bu. Lebih tajam loh Bu. Tajam, Bu. Iya. Heeh. Ini ngomong-ngomong KWT-nya sudah berapa lama? Kalau KWT-nya udah dari Berapa, 2000 2000 berapa? Pasnya berapa lah? 20. Oh 2000, pasnya 20. 2000. Ya, Pasnya 2020. 2020. Enggak bisa kurang itu ya Bu. Sudah diskon itu Mas. Iya. Anggotanya berapa? Anggotanya ada 35 orang. Nah itu ceritanya kenapa mengolah lidah buaya itu kenapa Bu? Karena di kampus saya itu ada tanaman lidah buaya banyak ya Bu. Sudah ya. banyak yang Ya, nanam. cuman nggak terpelihara. Terus kemudian kita coba menanam. Terus waktu itu kebetulan ada pelatihan pembuatan itu lidah buaya, minuman Sarifera itu. Kemudian kita mencoba dari kelompok KWT ini kita ikut pelatihan pengolahan Lidah minuman buaya. ya. Terus Dan sampai sekarang. sampai sekarang Iya. itu produksinya bisa berapa Bu? Produksinya tiap hari apa enggak? Enggak Bu, sementara ini karena pemasaran kita terkendala oleh pemasaran. Pemasarannya Iya. kenapa Pripun, pemasarannya? pripun? Ya banyak kendalanya belum apa ya istilahnya. Belum terakomodir dengan baik. Ya. Udah terakomodir dengan baik. Heeh. Maksudnya belum bisa memasarkan, Belum bisa sampai ke memasarkan, iya. mana-mana Untuk lebih sementara luas. ini kita hanya baru Jualan di mana? pesanan Bu. Oh pesanan Lewat aja. online. Ya, Lah pesanannya sama yang mesen siapa? ada kita online kan. Oh di online. Nah onlinenya pakai apa? Pakai ini aja, HP aja. Oh pakai Ya, lah, iya, Bu. pakai Ya, HP. pakai iya. HP, Bu. Masa online Online. pakai sendal? Oh, iya, iso lah, Bu. Iya loh ya. Oh. Maksudnya pakai WA, Ya, pakai lewat IG, WA. Ya. pakai ini enggak? Iya. Enggak, Oh. lewat WA aja. WA Sementara aja. baru lewat WA ya. Oh berarti ku main konco-koncone tok sing tuku. Iya, iya Bu. Oh. Sama sementara ini untuk beberapa kali kita mengikuti basar. Oh. Iya. Basarnya di mana? Di Di- Jepang apa? Enggak, Oh, baru. Bukan oh, Ethiopia ya Bu. Enggak. Belum Pak, baru di Wonosari kemarin kita ikut ekspor. Oh. Yang iya. Oke. Gimana hasilnya? Desa Lumayan Prima. nggak? Ya, Penjualannya? lumayan, alhamdulillah. Ya. Berarti ini dari sisi pemasaran ya Bu. Ya. Nanti kita akan Ya. bahas. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Marti Widodo dan Bu Titi. Bu Titi, Matur J. nuwun. Terima Terima kasih kasih. banyak. Iya. Giliran berikutnya Pak. Ini jangan dibawa pulang. J. Iya. Ah, Saya akan ini. undang Bu Siapa Bu ini yang Sri kedua? Umami, monggo sama Bu Karyati. Monggo, Monggo Bu. Bu Sri sama Bu Karyati. Iya. Ini belum apa-apa sudah punya karya. Oh iya ya. Karyati. Oh. Nah. Monggo Bu. Berarti ini sudah ditakdirkan harus punya karya ya. J. Monggo. Monggo. Monggo, Ini, Bu. Nah, ini kado silang. Oh, iya. Mbak Marta sini saya. Agak ini. maju Bu, tuh ada Maju. lagi diwedeni Oh, iya, Bu kaya ya. piye ini lho Oke. ya. Mulai dari siapa ini? Sud dulu. Sud dulu. Ini kayak saya malah kayak trio ya kalau jejer gini ya. Oh iya. Ya. Bu Karyati dulu deh. Monggo Bu Karyati. Bu Karyati ini kebetulan juga ketua KWT ya Bu? Betul. Ya, KWT betul. apa Bu? KWT Mekar. KWT Kelurahan Mekar. Sumbing. Coba tanya Mas Pur, tahu nggak KWT kepanjangannya Lo apa? KWT, kelompok wanita tani. Gitu. Betul, Mas. Lo ibu Jadi, ini saya ngajari anggotanya ya, anggotanya
Wanita Anggotanya, ya, Bu? Iya, semua wanita. Saya nggak ikut ya, Mbak. Siapa tahu ada bapak-bapak, iya kan, Oh. bisa aja. Kalau ini ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua, bapak-bapaknya pendamping. Oh, bapak-bapak Pendamping dan mendoakan Maksudnya ya. nggak ngapa-ngapain bapak-bapaknya. Lah ini kalau yang KWT ini apa nih produknya? Banyak sekali Bu. Ibu. Loh, Dari- berarti Banyak sekali itu apa? ternak berarti, bebek Enggak. juga. Ada banyak itu loh. Banyak Ada olahan dari olahan hasil pertanian. Oh. apa? Itu termasuk olahan makanan yaitu tiwul instan dan gadot instan. Tiwul instan. Tiwul instan Bisa itu? bikin tiwul instan. Bisa. Caranya gimana, Bu? Difermentasi. Caranya Panjang Agak sekali panjang, ya. iya. Nanti acara kita hanya untuk menjelaskan cara Tiwul. membuat tiwul instan. Nah, ini ngomong-ngomong semua olahan dari singkong. Iya, Lebih dari banyak ke singkong, singkong. iya. Oke. Kalau dari sisi pemasaran sudah oke, Bu? alhamdulillah untuk tiwul instannya sudah masuk di Alfamart Gunung Kidul. Wes. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan luar Kok biasa lah. bisa? Oh. Kok bisa? Oh, caranya piye, Bu? Caranya gimana kemarin? Diikutkan korasi dari dinas koperasi Kabupaten Gunung Kidul. Oh. Alhamdulillah masuk. Jadi harus taunya kalau ada kurasi buat bisa masuk ke toko. Infonya dari mana? Informasi dari organisasi Aspemako Gunung Kidul. Oh, jadi harus aktif ya, ikut Iya. organisasi, cari informasi. Iya. Gitu. Kan kadang-kadang saya nggak nyari informasi terus bilang saya nggak tahu gitu ya, Mas. Oke, jadi dapat informasi, ikut kurasi, Iya. lolos. Iya. Dan itu harus nyediain berapa, Bu? Yang pertama kali itu nyediain sekitar 150 piece. 150 piece. piece. Itu satu toko. Enggak, satu Berapa toko? Gunung Kidul. Oh, satu Gunung Kidul. Berapa toko itu di Gunung Kidul? Waduh, saya kurang tahu. Enggak tahu. Heeh. Tapi harus Soalnya menyediakan kebanyakan. 100 piece. Iya. Satu jenis produk. Satu jenis produk. Terus Isora. Alhamdulillah bisa. Oh iya, Bisa. soalnya kan tiba-tiba ada pesanan Banyak. Heeh, terus toh. aduh nggak bisa. Dari seluruh anggota itu produksinya setiap apa, Bu? Setiap hari produksi atau gimana? Untuk aneka keripiknya setiap hari produksi. Terus untuk gadot dan tiwulnya itu musiman, Bu. Oh. Musiman ki sak kerape Musiman, dhewe apa sak- nek mood lho ya. Maksudnya Setahun apa? berapa Musimnya kali itu itu? setahun satu kali. Itu musimnya di bulan Juli, Agustus, September. Kenapa? Karena menurut cuaca apa namanya? Panas. Panas iya. Oh, karena harus dijemur. Iya, dijemur. Oh, jadi kalau pas musim nggak panas nggak bisa Nggak bikin bisa produksi. Kalau ada mesin pengering itu bisa nggak, Bu? Insya Allah bisa, tapi di bulan Januari, Februari, Maret itu tetap nggak bisa karena bahannya yang stok bahannya itu memang harus bener-bener dari gaplek. Oh, jadi kan harus nyemur dulu gaplek, Iya. apa singkongnya jadi Berarti gaplek. intinya bukan cuaca tapi gapleknya ya, Bu ya? Iya, Tapi berarti kalau produksi nggak terkendala, Bu? alhamdulillah tidak. Lancar. Berarti kalau sekarang sudah ada pemasaran masih perlu lagi nggak? Atau masih ada tantangan apa? Masih kalau Apa? iya kalau saya sering kirim itu di Papua, di Kalimantan itu ongkirnya mahal. Oh, ada pelanggan dari Papua. Ada itu Enak loh. LSM dari Solo. Itu Oh. berdomisili di Papua. Ibu pernah dengar si Bakul punya free ongkir nggak? Pernah tapi saya belum ikut. Lah kok Nah, iso lo iya. ya? Makanya harus ikut. Pengen nggak? Oke, pengen sekali. Dapat free ongkir. Pengen, ya. Yakin pengen ikut? Pengen, Pak. Ya udah pulang mandi dulu. Oh, iya. Terima Kan kasih. arep melu toh, Mbak. Nek arep melu bek nek kon aduse. Kok ya pulang mandi dulu emang anaknya. Oke, nanti ada informasinya ya, Bu. Nah, giliran berikutnya, Bu, sinten Bu? Asmane. Bu Sri Umami Wahyuni, Bu Sri Umami ngapain di sini? saya selaku UMKM juga. Oh, lah iya. UMKM-nya apa loh? Ini tadi Apa? kita Ini banyak loh apa yang Punya ini. produk kering kentang dan bawang goreng sebetulnya. Oke. Karena baru saja saya pulang dari Jakarta, pada Coba. waktu ibu yang sakit belum sempat produk lagi. Kita lihat ini sudah ada PIRT-nya nih. Sudah. Kemasannya juga sudah Lengkap bagus. itu. Kenapa Ya, bisa sudah dapat halal. PIRT? Karena kami ikut pelatihan, Bu. Oh, ikut pelatihan di Iya. mana? Pertama itu kami kan ikut di kelompok UPK ya. Kalau di sini PNPM dulu. Kami menjadi anggota PNPM. Nah, di sana pendamping kami itu mengadakan pelatihan. Ibu ikut. Iya, saya ikut. Di situ Tahun sekaligus ada sertifikasi apa 2016. gimana? Belum, Bu, Enggak, belum. baru produksi. Iya. Terus PIRT-nya dapat kapan?
Sudah lama Bu, kalau PRT dari tahun 2000 dulu pernah punya, terus kan kadaluarsa. Kami buat lagi, kemarin terakhir di tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. Oke. Tak pikir dulu pernah punya terus hilang. Nah. Ya, kadaluarsa harus Oh, iya. memperbarui. Oke, ngomong-ngomong sudah ikut Sibakul? Sebetulnya sudah ikut, sudah menjadi anggota ya Bu ya, sudah Sebetulnya mendaftar. sudah Sebetulnya, ikut. Ya, ini tapi Apa? belum Mesti yang aktif. tapi nih gitu. Belum aktif Bu Oh, belum di situ. aktif. Belum. Jadi daftarnya sudah. Sudah. Berarti dulu ketemu siapa? Ada Pak Wahyu dulu Oh, di ada Pak Jogja. Wahyu. Iya. Nah, oke. Dulu pernah Nanti di Jogja. dicari ya orang yang mana ya. Oh ya, Iya. oke. Ternyata belum aktif. Iya. Jadi belum bisa apa-apa selain itu. Iya, mungkin Belum- karena kegiatan saya ya yang Sibuk loh yang ibu banyak ini. sekali. Oh, Iya. Ibu ini Jadi pakai manajer loh. Enggak, Kalau bukan mau- kegiatan apa Pak, mendampingi kelompok-kelompok begitu Ibu. Oh, Mendampingi kelompoknya kelompok UKM Desa juga? Prima, iya. Oh, Jadi, baiklah. mendampingi Desa Prima, kemudian Akhirnya ini mendampingi terlantar teman-teman malahan. kelompok, iya. Malah nggak fokus ya Bu ya. Usahanya terlantar. Iya. Oke, Bu mau nggak kalau nanti diaktifkan, Iya. terus bisa mengakses program-program dari Sibakul? Insya Allah, Mau? insya Allah. Nah, Oke. Tepuk tangan dulu dong Tepuk ibu-ibu. tangan. Iya. Nah hari ini kita berdua tuh nggak sendiri Mas. Betul. Nanti ada teman-teman dari Plut yang Uh-uh. akan menemani. Tadi kalau salah satunya disebutin ada Mas Wahyu. Nanti insya Allah Mas Wahyu hadir sama Rosyid. Nah itu gunanya adalah buat yang belum punya NIB. Siapa yang belum punya NIB ibu-ibu? Ayo. Angkat tangan. Bu, Siapa yang belum punya NIB? yang belum punya siapa Bu? NIB. Yang sudah punya angkat tangan. Sudah punya Boleh. semua pinter. Bapaknya Hebat siapa loh yang belum ternyata. punya meneng baik. Oh, iya. Yang sudah punya ya meneng wae. baik. Ra ngerti. NIB ki opo Lah to iya, Mas? NIB ki panganan opo? Berarti semuanya sudah punya NIB ya? Oke. Oke. Ibu-ibu yang sudah ikut Sibakul angkat tangan. Oh, Nah. ternyata ada. Sudah dapat free ongkir angkat tangan? Mesti rungono. Rungono. Iya. Mau dapat? Oke, Mau. kalau gitu habis ini kita kasih tahu caranya Siap. gimana ya. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Nanti Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Gimana Mas Pur lihat Wah. UKM-nya di sini? Bagus-bagus. Dan sudah maju toh. Kemasannya sudah menarik. Kok tahu loh kalau kemasannya menarik? Lah itu bentuknya tadi ya, ada yang sudah
pakai kayak semacam lodong itu loh. Lodong. Lodong itu yang nggak boleh keluar itu loh. Lodong nggak boleh keluar. Lodong. Lodon apa namanya kan loh. Iya. Ini di sini kan dan kebetulan banyak yang sudah punya PIRT ya Ibu. Lah iya. Siapa yang sudah punya PIRT produknya? Angkat tangan. Wah, Oh, tepuk tangan dong, keren. Keren sekali ya. Ini ngomong-ngomong yang punya usaha kuliner, siapa aja nih punya donat, Donat. itu apa rainbow, Kayak rainbow cake ya itu ya, Bu, ya? rainbow cake, roti, terus ini ada bakpia, ada telur, ada sagon. Weh, Siapa Bu sagon, angkat siapa tangan? sagon? Produknya yang kita sebutin. Ini angkatannya yang lebih tinggi dong. Oke, kita apresiasi dong. Luar biasa Wow. ya. Ada yang punya EcoPrint ternyata ya di sini. EcoPrintnya EcoPrint? siapa Bu? Oh, ibunya sudah pakai seperti hasilnya. Jadi itu Bajunya cara seperti promosinya. itu. Betul. Nah hari ini istimewa sekali karena ada narasumber yang nanti juga memberikan informasi penting hari Penting ini. sekali kalau ini. Dan kita juga berterima kasih Dana Keistimewaan sudah membuat Sarasehan Sibakul itu Betul. ketemu antara UKM dan juga langsung Dinas Koperasi. Oke. Nah makanya dari Dinas Koperasi UKM DIY hari ini Bu hadir langsung Kabid Layanan Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan SPMT bintang iklannya. Weh, yang tadi ya. Iya, Wah, hebat tepuk sekali. tangan Tepuk dong tangan kita sapa dong. Pak Wisnu. Pak Wisnu? Nggih wilujeng rahayu Mbak Marta, Mas Pur. Injil. Iya. Kalau semen itu apa Pak? Aduh, Yang langsung terbersit. semen. itu kerupuknya kayaknya di Kerupuk? pasar semen. Iya. Oh. Iya. Tapi udah ketemu produknya belum Pak? Tak lihat tadi ya, malah ketemunya gembili. Iya, tapi Yang sudah eceran nyicip. Produk gamelannya ya, produk gamelan. Menarik ya Pak. Oh, saya baru tahu di sini ada gamelan. Saya nggak tahu kok pernah dipesan teman-teman disebut nggak ya ini makanya itu. Nah itu nanti kita tanyakan ini. Iya. Oh pernah. Oh, ya, pernah ya. Pernah Iya, itu iya. bapaknya pernah itu. Ji. Jadi cocok ya. Hari Iya. ini Pak Wisnu bisa ketemu Iya. nanti bisa merekomendasikan Iya, ukirannya lagi. halus. Weh. Oke. Padahal baik. belum pegang kok tahu ya. Iya. Halus. Biasa Pak Wisnu itu dari jauh langsung halus. Kayaknya pintar buat liuan ular naga ini. Weh. Iya kelihatan ya dari karena ini kan unik ya. Ukirannya harus detail gitu ya Pak. Betul, teliti. Betul. Nah hari ini juga ibu-ibu kita kehadiran wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY. Ini nggak cuma wakil rakyat tapi Betul. juga beliau itu pengusaha. Pengusaha ini, wah luar biasa Kalau ini kamu ya. diusahakan. Saya diusahakan Iya. apa-apa ya. Iya, sudah hadir Ibu Kristina Ari Ratnaningsih. Apa kabar Bu? Selamat pagi, baik. Selamat pagi. Iya. Mau tepuk tangan boleh loh. Loh, kok malu-malu ragu-ragu? loh senengannya itu loh. Ada. Iya, ya kalau nggak disuruh Thomas gitu ya. Nah nanti kalau karena Ibu juga seorang pengusaha, nanti Pengusaha. boleh ya Bu diberikan masukan-masukan ya bagi yang Boleh. masih mikro, baru mulai dan seterusnya. Ya. Kemudian Ini ada Lurah Karangsari. ya Beliau yang terhormat Bapak Supriyana. Wih. Selamat siang, assalamualaikum. iya, kula nuwun Pak. Matur nuwun boleh diizinkan di sini. Siap. Iya. Tadi Pak Supriyono ini ramah sekali loh. Kenapa? Saya datang langsung disapa dari kabupaten. Saya enggak kabupaten Blambangan Pak itu saya. Loh ini kayaknya Pak Bupati Belambangan. Ngapunten karena belum kenal kan belum sayang. Nah iya betul Pak. Tapi Bupati Belambangan ini Pak. Leres. Nah kita juga menghadirkan salah satu pelaku usaha Praktisi yang ada di ya sini ini ya. Mbak Parinam. Ini kalau kita sebut sebenarnya karena usahanya juga unik karena khas dari sini adalah mete ya Mbak, betul. Iya, kacang mede Bu, betul. Kacang mede. mede atau sering juga disebut kacang mete. Terserah yang kalau daerah Jawa Barat biasanya kacang mede. Mede. Kalau Wih. sini apa biasanya? Kacang mete. Oh, Mete. kalau Mas Pur mete. Iya, kacang mete atau kacang mede ya. Oke, nanti cerita-cerita usahanya deh. Nah, sekarang kita mau tanya Pak Lurah dulu karena Ya, tadi yang monggo. Iya, kita siap. sempat tanya-tanya kan hanya sebagian Pak. Tapi sebenarnya punya potensi yang luar biasa kan UKM di Semen. Iya. Monggo Pak Lurah diceritakan Iya, seperti terima kasih, apa. waktunya dan terima kasih pada kesempatannya pada siang hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan potensi apa yang ada di Karangsari. Kami terdiri dari 13 padukuan dengan 66.000 jiwa di dalamnya. Yang notabene luasnya luar biasa luas karena di situ ada gunung semua Bu. Dari ujung timur sampai ujung barat gunung. Dan kami berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri langsung.
Nah, cuman sayangnya penghuninya bukan hanya manusia biasa. Ada manusia luar biasa juga ada. Di sana Oh. punya habitat kera ekor panjang yang populasinya juga terlalu banyak. Oh. Jadi kadang-kala mengalahkan petani, Bapak Ibu. Kok nggak manggil Mas Pur ini? Ini temannya Simon. Saya pawangnya. Oh, iya. Jadi kami di Kelurahan sebetulnya sudah berupaya untuk memberi solusi terbaik untuk masyarakat yang nun sewu, karena mungkin ada tanahnya yang hanya itu, Bu. Kalau tidak kita bantu nanti kasihan juga. Kami berupaya menggali bagaimana caranya supaya warga kita itu juga diperhatikan oleh pemerintah. Kami sudah mencari solusi, di situ akan kita kembangkan jambu mete dan alpukat. Kenapa jambu mete dan alpukat? Karena di dua komoditi ini, kera ekor panjang tidak merugikan kita. Oh, mereka nggak doyan? Enggak, jambu mete doyan, hanya buahnya. Tapi yang kita ambilkan metenya, bijinya. Jadi bijinya ditinggal untuk kita. Pinter berarti ya malahan ya. Selain itu dimanfaatkan untuk kera, nanti menanggulangi agar kera itu tidak menjalar ke masyarakat. Karena pada musim kemarau tentu saja nanti akan terjun ke perkampungan, Bu. Jadi tidak hanya di habitatnya, tapi nanti terjun ke bawah, selain mencari air minum juga mencari makanan di masyarakat. Kadang sampai ke dapur juga sampai. Sampai ke prasmanan berarti Jadi Pak. prasmanan. Tekan dapur juga dewe itu ya. Makanya kami nun sewu minggu kemarin saya sowan ke provinsi, ketemu Pak Dinas Pertanian untuk menyampaikan itu tadi. Jadi kami ada contoh konkret, ada lahan kas desa 15 hektar yang selama ini mangkrak tidak ditanamin apa-apa, hanya kayu jati dan yang lain. Kita akan manfaatkan uji coba dulu untuk itu. Nanti mudah-mudahan nanti jadi desa binaan karena Pak PLT Dinas Pertanian menjanjikan untuk itu yang nanti bersinergi dengan Universitas Gadjah Mada untuk menggarap itu. Lah mudah-mudahan nanti dan Dinas Koperasi juga membantu karena kami berupaya di sana akan kita garap seperti Ngelanggeran. Ada wisatanya, ada tanamannya, ada UMKM-nya juga hidup. Karena sebetulnya untuk niat UMKM itu cukup besar. Kenapa saya bilang begitu? Kami tahun kemarin membuka gelar budaya yang nun sewu di sini tempatnya budaya. Jadi nyiran kalau tayub itu, tayub ini tayub Gunung Kidul itu di Karangsari asal muasalnya. Jadi kami gelar itu kita buka stand pertama 40 kios. Kurang, kita buka 40 lagi kios, kurang lagi. Akhirnya sampai jalan. Itu menandakan apa? Menandakan antusias warga masyarakat terkait UMKM itu cukup besar. Tapi yang jualan orang-orang sini semuanya orang kan Pak? Sini semua, masyarakat semua. Tapi laris semua aja Pak itu Pak? Laris semua. Alhamdulillah. Habis semua, karena kita 2 hari 2 malam Pak. Jadi kita hanya menarik untuk kebersihan saja, tidak menarik untuk retribusi yang lain. Agar nanti masyarakat juga mengenyam hasil dari situ. Dan ternyata kegiatan itu ditunggu lagi di tahun ini. Cuman kita kurang tahu nanti dananya ada atau tidak. Nanti kalau Bu Christine ngasih untuk gelar budaya, insya Allah nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti dengan perkenalan ini, mudah-mudahan nanti ada kesinambungan, Ibu, minta bantuannya supaya nanti kita semua bisa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai cara. Oh, tidak dan sudah terbukti ya bantuan tadi ya. rutin itu saya kira kurang membantu kalau buat saya karena jane saya meri Bu wong do turu dibantu tiap bulan. Jadi lebih baik ada kegiatan kalau yang bantuannya real. seperti UMKM itu membantu alat itu kan memancing, tidak hanya memberikan. Jadi tidak hanya memberi kail tapi alat-alatnya diberikan. Nanti akan masyarakat berupaya akan mendapatkan hasil yang baik. Oke. Boleh dong kita kasih apresiasi dulu buat Pak Lurah. Wah luar biasa. Ini pengennya berarti gini, nanti Mas eventnya event budaya, terus ada UKM-nya itu 100 hari 100 malam. Nah, kalau itu. koperasi kami nomor 1 di provinsi tahun 2023. Jadi koperasi di Karangsari kemarin mendapatkan penghargaan. Oh, prestasinya nih Pak dong kalau gitu. Tepuk tangannya mana nih? Tepuk tangan. Kalau gitu kita tanya Pak Wisnu deh biar dinas itu bisa, Dinas Koperasi UKM DIY khususnya itu bisa memberikan, ini tadi beberapa masalah di pemasaran Pak, mungkin dari legalitas dan kemudian rencananya Pak Lurah seperti itu.
bisa berkolaborasi seperti apa nantinya Pak dengan Dinas Koperasi UKM DIY. Monggo Pak Wisnu. Nggih, Mbak Marta, Mas Pur. Jadi bicara semen ini adalah wilayah paling timur laut ya. Timur laut DIY paling jauh. Jadi memang di antara daerah ibu kota kecamatan yang lain, semen memang lebih, meskipun tempatnya jauh, tapi secara potensi ekonomi lebih lumayan. Sebenarnya kalau alokasi, kalau saya perhatikan support Pemda kalau tidak bicara kelurahan ya, kalau dibicara semen ini sudah cukup banyak ya, meskipun mungkin ini saya pertama di Karangsari Pak. Kalau di kami kita di semen itu ada 3 desa planner loh kalau nggak salah. Ingat saya itu kalau nggak kelurahan semen itu juga planner, kemudian Pundung Sari ada ya, Pundung Sari, kemudian Bendung gitu kan. Kalau yang di sini yang agak muntup-muntup itu kan Bendung kalau nggak salah itu. Di sana ada lumbung mataramannya dan support membuat gerai planner sama Prima di Bendung. Bahkan kemarin pas Pak Kapolda sama Kanjeng Yudo, Pak Lurah nggih rawuh nggih Pak Lurah nggih. Ya itu sampai sahur juga ya Pak Lurah ya kalau nggak salah itu di Bendung. Nah ini memang kemarin juga disampaikan ada problem-problem kera ekor panjang ya. Memang ini kera ekor panjang ini problemnya tidak hanya di Gunung Kidul saja ya. Kalau di sini mungkin problem kera ekor panjang itu kalau saya dalami itu juga menjadi masalah di Sukoharjo sama Wonogiri. Jadi mungkin dia nggak menetap di sini tapi berjalan ya. Terus ada rute-rutenya khusus itu. Nanti memang kalau pernah di keluhan ekor panjang itu sampai di daerah Taruwongso sana Pak. Di Gunung Taruwongso sana sampai sana kemudian di pemukiman penduduk. Jauh itu rutenya itu kalau bicara kera ekor panjang. Makanya tadi sudah tepat kalau sudah nanti koordinasi dengan Dinas Pertanian di DIY. Hanya saja masalahnya jangan sampai ketika nanti produksi apokat sama jambu metenya itu kemudian sudah banyak kemudian kalah dengan jenenge menungso kan ya kreatife ono wae. Wah, munyuke wis do ilang berarti kok jambu metene tak olahe wae kan banyak. Olahan-olahan mete kalau sebenarnya kalau itu enggak hanya produk kera ya, karena buah-buah mete itu juga bisa dibuat untuk minuman. Nah, ini juga enak sebenarnya lah. Ini jangan sampai kemudian nanti ada kepentingan ekonomi dengan dalih pemberdayaan UMKM kemudian menang menungsone timbang munyuke lah ini kemudian munyuke dadi loro tuh akhirnya ya itu. Munyuk kera ekor panjang sama kera ekor buntung kan ya bisa itu nanti. Ya ini perlu nanti disinergiskan dengan skema pemberdayaan UMKM yang ada di sini. Kalau yang kedua kalau lihat produk-produknya memang sudah banyak dan beragam. Memang yang sangat tertarik dengan yang ini produk-produk kayu ini yang olahan untuk gamelan ini memang cukup bagus dan saya nggak tahu mungkin suaranya kok kalah karo daerah Solo sama mana Bu Christine ini makanya ini kalau nanti dikenalkan lebih bagus itu kan bisa loh nanti kita melakukan pendampingan biar produk-produk UKM di semen ini bisa masuk ekosistem MBase, bisa masuk ekosistem e-katalog yang ada di Pemda, biar nanti pembeliannya bisa langsung online. Dikenalkan di teman-teman dinas. Hanya sayang ya kita kan biasanya untuk dinas-dinas yang membeli ini kan Disbud, Dikpora ya kayak gitu yang mungkin punya akses lebih tahu tentang pakem-pakem dan buku skema-skema pemasaran untuk pemenuhan pendidikan, pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat lainnya sehingga produk ini minimal harus dikenal. Kalau pengen dikenal dia harus punya kelayakan usaha. Sertifikasinya komplit tidak. Pernah
Bu Christine kami itu mencoba ekspor ya produk-produk kayu itu ke Eropa itu ternyata do Bali. Nah, itu ternyata ditanya kalau UKM itu kan nggak punya SVLK ya. Ini yang menjadi problem-problem kami ketika melakukan pendampingan sementara kalau dinas memfasilitasi SVLK itu kemudian ditolak. Oh ini bukan ranahnya Diskop. Nah, ini ranahnya LHK, Disperindak. Lah ini yang menjadi problem-problem kami bahwasanya binaan UMKM itu tidak hanya dinas koperasi, ada banyak dinas yang mestinya harus bisa sinergis untuk kemudian, oh ini loh untuk produk kayu ini kemudian bisa diberikan legalisasi atau legalitas yang sesuai dengan karakter usahanya. Kemudian yang kedua, baru ini saya disuguh Gembili ini. Nah ini, aman, oh aman ya. Nah ini bisa nggak Gembili ini lebih diolah gitu ya. Diolah biar kemasannya orang sekedar digodok. Kalau bersihnya sudah bersih. Putih kok iso putih ya iki ya lah itu. Iso ra maam Gembili dicocol nopo gitu ditambah perasa apa yang karena beberapa waktu lalu Gunung Kidul itu juga ada saya kemarin mampir di Pantai Sunda ya, di sana ada pameran desa wisata. Yang dipamerkan apa? Bukan produk wisata, tapi produk UMKM semua. Saya lihat Semin ini wakilnya Kelurahan Semin sama Bendung. Itu kalau nggak salah loh Pak. Saya lihat kemarin dengan segala produknya. Bahkan di Bendung itu dia sampai biasanya dia sampai 2 tenda. Lah ini bisa tidak produk-produk yang dari Kelurahan Karangsari ini punya spesialisasi yang agak beda daripada kelurahan yang lain. Ini penting untuk kemudian menunjukkan, oh Karangsari itu punya produk khas yang unik. Itu. Nah, kalau bakpia khas Karangsari apa? Itu. Nah, Gembili, kalau Gembili khas Karangsarinya apa? Oh Gembili khas Karangsarinya itu ono coklate loh, rakyat coklat itu ngimpor dari Ngelanggeran dari mana, tapi ada olahan-olahan yang membuat orang itu kemudian ingat. Itu. Karena sebenarnya arus kunjungan ke Semin itu juga besar loh. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan, loh kalau buat pameran aja, katakanlah Tayub aja bisa loh sampai lebih dari 40 gerai. Kok aku nggak percaya ya, Mbok yo ngirim proposal ke saya Pak Lurah coba. Kalau bikin acara gitu, yuk Bu Dinas juga bisa, biar saya juga bisa jadi saksi nanti. Testimoninya Pak Lurah itu benar atau tidak. Makanya ben sing genderoi tidak kelurahan yang itu saja Pak Lurah. Tapi ya minimal Karangsari juga punya power yang bisa menunjukkan, aku juga punya loh produk-produk yang khas dari Karangsari dan itu memang spesifik. Itu spesifik itu enggak, ya kok rasanya podo, tapi ada yang beda. Oh, digawe rada asin, digawe rada kecut-kecut legi lah seperti itu. Nah, kemudian kalau udah jadi tinggal pemasarannya. Nah, sekarang kan sudah ada pemasaran online. Di Sibakul juga memberikan stimulan untuk melakukan pemasaran online. Nah, ibu-ibu yang sudah daftar Sibakul ikut market hub free ongkir. Jadi ikut kurasi, asal punya foto produknya. Nanti kalau belum punya foto produk, kayaknya di sini ada fasilitas foto produk di belakang itu yang produk-produk ibu difotokan, nanti ikut kurasi Sibakul. Jadi foto produk secara online itu, secara soft, dimasukkan di dalam sistemnya Sibakul, diberikan identitas harganya, deskripsi produknya ini penting untuk menunjukkan kekhasan. Karena yang jual bakpia di Sibakul itu banyak sekali. Yang jual kunir asem di Sibakul itu banyak sekali. Hampir semua kelurahan jual kunir asem. Tapi yang jual Gembili itu kena dihitung sebenarnya. Ini. Yang jual kayu punya. Kecuali kalau memang bakpia Karangsari, ditambahin opo gitu kan. Isi Gembili Pak. Nah bisa loh ini. Isi Gembili, isi bakpia juga bisa lah ini. Menjadi contoh yang mungkin
berpikirnya rada ngedan tapi itu bisa menarik pasar. Nah ini. Dan kalau bagus kan memungkinkan nanti bakpianya bisa kita bantu promosikan di gerai Bandara Jia. Kita punya bandara gerai UMKM di Jia, luasnya 1.500 meter persegi, itu juga menampung produk-produk UMKM. Oh enggak sih Pak Bu. Tinggal kalau lolos kurasi ngirim ke dinas, nanti dinas yang memasarkan di sana. Nah, iya di kurasi. Ada kurasinya, nanti ini bisa kok di kelurahan, produk yang bagus-bagus dikirim ke dinas, nanti kita kurasi akan diumumkan. Nanti ngirimnya nggak perlu ke YIA, ke dinas saja, ke dinas koperasi, kita yang mendistribusikan ke YIA. Cuma problem-problem kelemahan UMKM selama ini yang kalau produknya payu ketika diminta lagi restock itu kemudian lama. Itu bisa sebulan, 2 bulan bahkan itu terkadang kalau produk itu saja lah ini yang menjadi sebenarnya masih banyak PR kalau tapi dari lihat karakteristik produk yang ada di Karangsari pada siang hari ini sudah cukup beragam, sudah cukup bagus. Tadi saya memang berarti memang apalagi posisi Karangsari ini kelurahan dengan pusat pasar semen juga tidak terlalu jauh. Dan tarian semen kan tidak ke Wonosari tuh Pak. Tariannya lebih ke utara tuh Pak. Nah ini menjadi potensi-potensi yang sebenarnya kalau memang tarian utara ya pasar ini ya lebih ke utara, ke Sukoharjo, Wonogiri, Solo itu enggak masalah, tapi ya kekasannya apa yang ini yang harus digali lebih bagus dan beda itu. Belum ada loh bakpia dibungkus godong jati itu. Loh, bisa loh. Ini ada ide-ide khusus 3 terus dibungkus godong jati lebih unik. Enggak hanya tempe saja. Itu. Bakpia diwadai besek. Itu memungkinkan sebenarnya. Yang membuat orang itu, wah ternyata kan loh bakpia sing besek ini onone wong ning semen di Karangsari. Itu. Ini belum dilakukan kelurahan-kelurahan. Kemarin saya lihat produk-produk di Gunung Kidul yang desa wisata, hampir semua sama. Itu. Yang membuat saya tertarik ya gude, gembrot, seperti itu sebenarnya. Yang khas-khas itu meskipun nggak tahan lama tapi itu ngangeni. Itu. Seperti gembili yang ada di depan ini. Ngangeni ini. Saya kira itu Mbak Marta. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu. Tapi pengen nggak ada yang bisa produknya dijual di YIA? Siapa yang pengen? Ayo. Pengen kok ragu-ragu loh. Oh, pengen. Tahu nggak kalau di sana itu gratis? Tahu. Nah, tahu tapi tahu pengen tapi kok orang ngopo-ngopo. No ya, berarti habis ini Bu-ibu siap-siap buat daftar Sibakul ya. Mau ya? Karena kalau ingin dapat fasilitas itu tentu saja ikut daftar Sibakul dulu. Nah, sebenarnya ada cara yang gampang nih Caranya Mas Pur, ini, Mbak? biar dapat informasi kalau ada pelatihan atau ada kurasi atau ada program apa dari Dinas Koperasi UKM DIY itu cara gampangnya adalah di belakangnya Bu Christine itu di layar itu ada sosial medianya Dinas Koperasi UKM. Ada YouTube, ada Pak Jamas, Twitter, Instagram dan Facebook. Iya, tinggal di follow aja dulu. Biar nanti kalau ada informasi kan pasti, kalau follower kan pasti dapat. Pasti tahu. Gitu ya. Dan satu lagi tadi seperti yang disampaikan Pak Wisnu. Kalau tadi kurasi kok belum lolos gara-gara fotonya. Hari ini teman-teman ini membawa 1 box gitu ya buat foto produk. Mau nggak nanti dapat foto produk Bu? Bayar. Orang gratis. Gratis ya Bu. Siap ya? Setelah ini, nah kita nanti setelah ini kita tanya-tanya sama Bu Christine. Siap. Gimana caranya bisa makin hebat. Kita juga tanya sama praktisinya ya. Biar kita semakin hebat naik kelas. Jadi tetap di acara kita apa Mas? Sibakul. Sarasehan Sibakul.
Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh kiris beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Mas Pur, sebenarnya kita juga apresiasi nih. Pemda DIY melalui Dinas Koperasi UKM DIY ini sudah mendorong belanja sama UKM yang tadi disampaikan Pak Wisnu itu tuh banyak gitu loh. Dan baru saja Pak Wisnu betul ya dapat penghargaan ya DIY ya. Belanja Pemda terhadap produk UKM itu tertinggi, salah satu yang tertinggi di Indonesia, betul ya Pak? Nomor 2 se-Indonesia. Nomor 2 se-Indonesia loh Ibu-ibu. Hebat sekali ini ya. Iya, jadi itu maksudnya adalah komitmen Pemda. Kalau punya produk UMKM itu yang jadi prioritas beli dulu UMKM-nya gitu. Nah ini Pak Lurah juga gitu nggak Pak? Di sini kalau meeting-meeting gitu rapat atau apa gitu pakai produknya sini dulu, Karangsari dulu. Oh produk lokal dulu ya. Suguhannya Bili itu ya. Bili. Diprioritaskan ya. Pokoknya kalau di sini ada Bili aja terus. Nah, kalau nyari Bili di Semen. Di Semen. Tadi kan diinovasi toh. Mungkin besok bisa dibuat Bili saus tiram. Bili saus tiram. Atau mungkin Bili beranak. Bakso kan ada yang beranak. Masuk Bili gak ada. Terus Bilinya ada anaknya di dalamnya. Nanti gitu kita ya. ngundang bidan sama perawat. Untuk membantu kelahirannya. Oke, baik. Nah kalau tadi sudah Pak Wisnu dan juga Pak Lurah, sekarang Bu Christine karena beliau sebagai wakil sudah melihat juga potensi di sini, tapi juga karena seorang punya background pengusaha, Bu diberikan masukan-masukan ilmu-ilmu juga. Kalau kamu kan ilmu hitam, nah, kalau ini ilmu bisnis. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Marta. Dari tadi saya mendengarkan ya Pak Wisnu, Pak Lurah, Mbak Marta, Mas Pur, teman-teman yang dari UMKM. Ketika kita bicara tentang UMKM naik kelas, tentunya kita ingin sekali meningkatkan produk tersebut. Tadi Pak Wisnu sudah menjelaskan kalau bisa produk-produknya itu dipakai di kalangan misalnya Pak Lurah ketika ada acara menggunakan produk lokal sekitar kelurahan atau ketika Yogyakarta itu bikin event itu UMKM-nya dikumpulkan. Kita bicara lagi yang lebih luas nih Mbak Marta sama Mas Pur. Kalau kita bicara naik kelas saya masih yakin berpikir bahwa produk-produknya Pak Mardi ini bisa diekspor. Ya, kita bisa menghasilkan devisa kan, kita bisa sampai jauh seperti itu. Kuncinya adalah peningkatan kualitas dan manajemen usaha mereka. Seperti tadi disampaikan Pak Wisnu, ini kalau barangnya enak begitu diorder lagi, mereka nggak bisa memproduksi. Jadi kalau saya lihat kebetulan beberapa waktu yang lalu saya banyak sekali beraktivitas dengan ibu-ibu UMKM. Jadi ketika saya pertama kali terjun dengan mereka itu yang saya bagikan adalah wirausaha itu apa dan apa yang dibutuhkan sebagai seorang wirausaha. Mental apa yang dibutuhkan sebagai seorang wirausaha. Karena apa? Ketika mereka harus bersaing dan mereka itu bersaing bisnis ya, mereka harus tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Jadi misalnya saya perhatikan beberapa orang anggota UMKM itu mereka udah buat enak misalnya kentangnya Bu Umami ini enak, bawang gorengnya enak. Pernah juga saya bawa pameran sampai ke PIM,
di Jakarta itu habis semuanya. Tapi begitu reorder si ibu, Bu Umaminya sakit atau lagi apa tuh bantu orang hajatan atau lagi melayat. Nah ini jadi ini mau jadi pengusaha atau tidak itu kan kita kan jadi piye caranya. Nah kalau saya sebagai wakil rakyat ya mungkin kita dan teman-teman wakil rakyat tuh banyak sekali berusaha untuk bagaimana penganggaran itu bisa menganggarkan lebih banyak lagi program-program seperti yang sekarang dilakukan oleh Pak Wisnu ini ya. Nah hari ini kan kita pakai dana istimewa ya. Saya berdoa semoga dana istimewa tambah terus ya Pak Wisnu agar bisa dibagikan terus ke masyarakat. Karena ini termasuk pemberdayaan ekonomi kan dengan apa terjun langsung ke masyarakat dan program Sibakul ini sungguh bagus sekali karena kita lihat kalau para pemain di marketplace itu mereka ongkir itu kan bayar sendiri. Lalu mereka tambahkan ke produk tersebut sehingga harga lebih mahal, betul ya Pak Wisnu. Tapi ketika Sibakul dinas koperasi ini turun tangan dengan melaunch Sibakul itu sangat membantu para penggiat UMKM. Nah, semoga Sibakul ini lebih dikenal Pak Wisnu. Lebih dikenal kita sendiri sebagai wakil rakyat kan punya jangka waktu bekerja ya. Mungkin terpilih, mungkin tidak. Tetapi dinas itu selalu ada. Dinas itu selalu ada buat masyarakat. Saya berharap penganggaran selalu ada dan programnya juga bagus seperti ini. Jadi makin banyak masyarakat paham betapa pentingnya Sibakul itu buat mereka. Jadi memudahkan mereka itu Pak. Jadi seperti izin-izin itu saya lihat tidak semua teman-teman UMKM itu tahu. Yang saya lakukan biasanya saya membentuk kelompok-kelompok. Ada satu yang sudah tahu dan mereka memberikan knowledge, mentransfer knowledge ke teman-teman yang lain. Dan tidak semua itu punya akses ke media sosial atau tidak semua bisa pakai handphone. Jadi kelompok-kelompok kecil Pak Lurah itu perlu banyak digiatkan kembali. Kalau masalah pembangunan infrastruktur, segala sesuatu yang sifatnya fisik itu sebenarnya mudah Pak. Selama itu ada anggaran, itu akan sangat mudah dijalankan. Tetapi membina atau membangun masyarakat untuk bisa mandiri ekonomi itu tidak mudah. Kenapa? Karena yang kita bangun itu mental mereka. Itu enggak mudah Pak. Buatlah kelompok-kelompok kecil yang seperti Saresehan ini, mungkin di kelurahan dengan kelompok-kelompok KWT itu sering untuk digaungkan untuk mandiri ekonomi, untuk jangan bergantung sama orang lain. Walaupun itu perempuan ya Pak, misalnya suami bekerja entah sebagai sopir, sebagai apapun itu, tapi ibu-ibunya ini juga bisa mandiri ekonomi. Jadi seperti ada payung di masa hujan, ketika suaminya ini tidak bisa menghasilkan uang, ibu-ibu ini tegak berdiri bisa menghasilkan ekonomi. Bagaimanapun ketika COVID, usaha mikro itu menjadi pilar bertahannya bangsa kita dari keruntuhan ekonomi ya. Kita nggak terlalu terpuruk sekali karena usaha-usaha mikro itu terus berkembang. Saya juga ingat itu peran pemerintah dalam memberikan kredit yang tidak ada bunganya. Itu saya juga jalankan ke beberapa kelompok-kelompok petani dan UMKM itu Mbak Marta dan Pak Pur. Namun itu kembali lagi yang paling penting adalah mungkin masyarakat juga harus punya jiwa wirausaha yang baik. Jangan jangan mudah menyerah. Jadi kalau kan suka mereka bertanya, kok iso ya kuwi dodolane nganti tekan Malaysia sampai Singapura itu ada. Bagaimana mereka tahu misalnya kalau gorengan itu mesti di strain ya Pak ya. Dan mereka nggak ada Bu, kita nggak punya uang buat beli strainernya. Dinas kasih bantuan, saya tahu itu. Dinas punya anggaran dan budget untuk memberikan bantuan. Kembali lagi Pak, warganya itu harus didorong. Keinginan mereka untuk maju itu harus didorong. Semuanya tuh asalnya dari keinginan untuk maju kok. Ketika bilang tidak ada modalnya, modal itu apa sih? Modal itu bukan cuma uang loh, peralatan, dinas ada. Dampingan dinas ada. Jadi saya melihat dinas itu hadir karena di sini dinas kan bukan cuma dinas koperasi, dinas perindustrian ada, semuanya ada siap membantu masyarakat. Jadi kalau menurut saya Pak Lurah penting sekali peran lurah-lurah para perangkat desa
dukuh RT ini untuk membangkitkan semangat masyarakatnya untuk bisa mandiri ekonomi. Kalau dinas itu saya yakin mereka sudah banyak melakukan bantuan, memberikan bantuan, fungsi mereka sudah dijalankan dengan sangat baik. Si Bakul ini adalah program yang sangat luar biasa. Kalau saya sebagai UMKM, wah cepet itu Mbak. Cepet-cepet daftar si Bakul supaya produknya mudah dipasarkan, apalagi jika sudah bisa melewati kurasi dan bisa ikut tender ya Pak Wisnu ya, akan lebih baik lagi karena akan ada rutin income pendapatan itu buat para UMKM. Nah saya yakin sekali pasti keluhannya mereka itu pemasaran. Pemasaran ketika ini Pak Wisnu sebenarnya. Ketika saya melakukan pendampingan kepada UMKM ya, dari basic, dari yang belum bisa masak, lalu kita berikan pelatihan masak, lalu kita berikan pelatihan packing, bagaimana produk yang bagus, tidak packingnya bagus, vakum yang bagus, seperti apa, mereka bingung dengan pemasaran. Saya pernah ngobrol waktu itu, kan saya sendiri punya background eksportir ya, nah, saya melaluinya sendiri, tetapi saya yakin para teman-teman UMKM itu bingung semua. Karena untuk izin aja mereka, kalau izin mereka sudah bagus lah, punya PIRT, punya izin-izin standar halal atau wah dinas itu sudah banyak bantuan. Tapi satu Pak Wisnu, kalau kita mau menembus pasangan, gak usah jauh-jauh ke Eropa lah, Malaysia, Singapura, Brunei, teman-teman tetangga-tetangga dekat ini. Karena kalau kita tembus Singapura aja bisa menembus dunia yang lain kan. Maksud saya negara-negara Eropa, transit Singapura mereka membeli produk. Kurasi produk yang bagus itu harus selalu di assistance ke mereka Pak. Seperti apa sih misalnya kita bicara, misalnya Billy ini mau dijadikan keripik. Karena kita kalau mau ekspor harus yang tahan lama nih. Mbak Marta dan Mas Pur. Harus tahan lama, berarti bikin apa keripik? Keripik apa sih yang bisa lolos kira-kira? Oh jangan terlalu berminyak, oh oven itu contoh. Kalau pengen diekspor, karena biasanya orang luar tuh gak suka oily things, tuh gak mau dia. Oh di oven bisa gak kalau di oven? Gitu kan? Di oven nih biasanya Dina sudah panggil pelatihan, para pakar yang biasa bikin kue dan apa tuh udah tahu tuh caranya. Jadi itu bisa dibuat keripik yang tidak menggunakan minyak di oven. Jadi mengurangi kadar minyak, karena ketika kita mau bicara di ekspor berarti ada ingredients description-nya di situ ada berapa kadar fat, berapa ini, berapa itu, dan packaging-nya harus bagus. Itu semuanya memang jadi beban dinas Pak Wisnu. Saya yakin dinas mampulah melakukan hal-hal tersebut. Mungkin dengan begitu banyaknya jumlah UMKM yang terus bertambah, terutama di kelas mikro, tidak mudah buat dinas itu untuk mengirimkan petugas-petugasnya ke lapangan, betul ya Pak ya? Jadi mungkin bentuklah kelompok-kelompok dan tariklah banyak pakar-pakar nih, terutama orang-orang yang memang dia itu dari sektor private. Jadi orang-orang yang memang sudah sukses di usaha private ditarik untuk ikut membina para UMKM. Itu memudahkan dinas untuk bekerja nantinya Pak. Jadi praktisi seperti Ibu Christine misalnya. Mereka paham betul tuh cara memasuki pasaran seperti apa. Nah tariklah mereka untuk ikut bergabung membina para UMKM agar mereka benar-benar naik kelas. Kita bicara naik kelas jangan jadi jargon tok, tapi semoga mereka benar-benar bisa naik kelas. Karena kita butuh nih, negara ini butuh semua masyarakatnya untuk bisa mandiri ekonomi. Kita kan mau nih PDB kita naik. PDB dari mana? Banyaknya belanja. Banyak belanja itu harus banyak usaha yang menggeliat ya. Nah sektor yang paling banyak tuh mikro, gimana caranya mikro tuh berubah, naik nih mikro jadi ke tengah dan kalau bisa menjadi besar. Itu banyak sekali usahanya. Kalau saya sebagai anggota dewan ya selama saya masih menjabat saya akan berusaha dengan keras untuk tetap fokus baik di bagian anggaran ataupun regulasi-regulasi yang kiranya bisa mendukung para penggiat UMKM untuk lebih maju lagi dan naik kelas. Tapi mungkin yang pekerjaan yang beratnya itu ada di pundaknya dinas-dinas ini sebagai kepanjangan tangan pemerintah, para OPD-OPD ya di daerah. Saya berharap mereka selalu adalah buat para masyarakat ini, karena saya wakil mereka, saya tahu persis apa yang mereka butuhkan, karena bagaimanapun ketika para masyarakat kecil ini maju, negaranya itu maju. Betul. Gitu. Baik. Mas Pur, Mbak Marta. Tepuk tangan dong buat Bu Christine. Semangatnya perempuan itu selalu menyala-nyala.
menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Tapi karena beliau juga punya background bisnis, jadi tadi eksportir. Kalian pernah ekspor juga? Saya ekspor masalah. Jangan ekspor sampah ya. Jangan. Tapi yang jelas tadi jelas ya ibu-ibu tipsnya dari Bu Christine. Yang paling gampang sebenarnya adalah tadi sudah ada KWT berkelompok. Jadi ini nanti jadi cikal bakal nih. Nanti akan bisa mengakses tadi pendampingan, pelatihan, bahkan permodalan, peralatan dan seterusnya. Monggo sarannya dari Bu Christine dan Pak Lurah, Pak Wisnu ke Pak Lurah ya. Nanti bisa direalisasikan. Betul. Nah sekarang kita pengen tahu cerita dari salah satu juga pegiat praktisi UKM Mbak Sarwini yang punya produk, kebetulan ini produk lokal yang jadi unggulan nih sebenarnya. Ini bisa jadi semen Karangsari unggulannya adalah mede dan medenya mungkin lebih gimana nih cerita usahanya Mbak? Oh iya, terima kasih Mbak Marta dan Mas Pur atas waktunya, Pak Wisnu, Bu Christine dan Pak Lurah dan Bapak Ibu UMKM semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita berkaitan dengan produk UMKM yang saya laksanakan yaitu tentang kacang mede. Cerita ya Mbak ya, di sini saya itu mengelola usaha kacang mede itu ibaratnya secara turun-temurun. Yang sudah berapa generasi Mbak? Sudah ibu saya masih sampai kemudian saya yang ibu saya masih saya yang melanjutkan atau berkreasi atau berinovasi ya. Karena dulu itu kan sebetulnya di Candirejo itu produk mete atau hasil dari panen mete itu banyak sekali. Nah, ketika dikelola oleh masyarakat itu hanya diunduh ya, dipanen kemudian dijual ke bakul dijual ke pasar, bahkan bisa malah ke pasar luar Gunung Kidul. Nah berangkat dari situ ketika saya melihat kacang mede itu sebetulnya produk unggulan, bahkan bisa dikatakan produk kelas menengah ke atas ya, karena dari harga itu kan kalau kita tidak panen sendiri mungkin masyarakat yang membeli itu terasa dikatakan mahal. Kenapa mahal itu nanti ada tersendiri, kenapa mahal ada prosesnya yang tidak semudah olahan pertanian yang lain. Nah kembali ke cerita tadi, ibu saya yang langsung menjual produknya ke luar daerah. Kemudian saya berinisiatif untuk bagaimana mengupas mete itu untuk dijual dalam bentuk kacang mede. Nah, sebelumnya bukan? Sebelumnya bukan. Kami beli dari masyarakat, kemudian langsung dijual ke pedagang yang lebih besar. Oh, kalau ini diolah lagi kemudian sekarang. Kemudian mulai tahun, saya itu udah 8 tahun itu berarti sudah 8 tahun yang lalu kami proses ya, 2016 itu kami proses kupas, kebetulan bersamaan dengan adanya bantuan dari Dinas Pertanian, mungkin Pak diberi alat kupas. Nah sebelumnya juga Candirejo itu juga termasuk ada kelompok pertanian mete, sehingga ketika saya mulai untuk mengelola itu produk yang dulunya diberi bibit dari dinas itu sudah mulai panen. Sehingga pas saya mulai menangani itu bisa dalam kurun waktu 1 musim itu kami bisa stok 100-an karung Bu. 100 karung itu berapa kilo tuh? Karung itu kalau 1 karung sekitar 30 sampai 40 kilo. Oh, banyak ya ini. Nah, banyak sekali. Itu ketika kami memulai, saya sempat aduh ini nanti bisa laku enggak ya segini banyak. Nah tapi akhirnya yakin saja sudah kita untuk modal bersama keluarga, ibu juga sudah istilahnya sudah mulai modalnya kuat, dimodali ibu yang nando. Nando bahasanya tahu enggak Mbak? Yang nyetok kacang mede kulitan itu ibu, kemudian saya kupas. Dulu masih ada yang bantu ngupas. Nah kemudian ketika kami kewalahan kupasnya itu lama Mbak. Jadi 1 orang dalam 1 hari itu paling bisa 10 kilo kulit. 10 kilo kulit paling jadi 3 kilo
kacang mede yang siap dijual. Makanya cukup mahal ya karena ternyata ada mahal. penyusutan. Mbak boleh tahu sekarang pasarnya gimana pasar mede ini? Alhamdulillah di era pasar digital ya. Jadi kami merasakan sekali ketika di daerah lain itu sudah para pengusaha mete itu melakukan marketing digital marketing ya Mbak. Sudah pada like di TikTok, sudah di Lazada, di mana lagi itu banyak sekali, Tokopedia dan lain-lain. Saya terutama itu masih dengan cara yang yang konvensional. Iya, konvensional, belum masuk ke digital marketing. Sudah sih buka Tokopedia, tapi tidak tahu kenapa tidak seramai mereka ya. Jadi mungkin ini bisa masukan untuk dinas terkait ya Bu, bagaimana kita bisa para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan pelatihan bagaimana bisa menjual produk kita secara online. Sekedar buka toko bisa Bu, kita bisa ada yang bantu. Kita udah punya toko nih di Tokopedia. Tetapi untuk bagaimana triknya biar kita itu produk kita bisa laris seperti produk yang lain, itu mungkin ada cara-caranya yang perlu pendampingan ataupun pelatihan dari dinas Boleh terkait. tahu kalau untuk produksinya ini bisa stabil nggak? Karena kan mede ini tidak setiap hari panen gitu musiman, ya. Musiman kan? Betul sekali, musiman seperti yang saya sampaikan tadi, ketika musim ya kita nyetok. Nah kemudian kendala lagi ini ketika kupas. Jadi tenaga yang ngupas itu sambenan itu apa bahasanya? Sampingan saja. Ketika mereka sudah tiba musim tanam, ya, jadi musim nandur. Ini yang disampaikan Bu Christine tadi ya. Iya betul sekali. Nanti mereka mengabaikan yang sampingan tadi. Mereka lebih fokus pada pertaniannya dulu. Nah nanti kalau tanamnya, kemudian nandur dan lain udah selesai, baru mulai mau kupas lagi. Jadi yang untuk fokus pada kupas itu jarang sekali Mbak. Sehingga mungkin itu bisa dipahami ketika mengapa harga kadang naik, kadang turun. Jadi macam-macam komponennya ternyata ya. Iya, banyak komponennya. Tapi kalau optimisnya untuk bisnismu ini apa Mbak? Dirimu Mbak Sarmini tetap optimis kalau bisnisnya ini itu akan jangka panjang atau tetap menguntungkan? Oh iya, saya yakin karena ini kan produk UMKM ya, jadi dengan modal yang bisa dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Karena kebanyakan kita juga panen sendiri Mbak, banyak masyarakat di daerah kami itu tanahnya tegalan. Ya, jadi kalau untuk di sawah belum tentu bisa karena kan sistem tada hujan ini kan juga mempengaruhi. Jadi malah potensi kalau ditanami jambu mede ya. Iya, mungkin sejalan dengan program yang dari Pak Lurah tadi karena di sini Karangsari tempat saya Candirejo itu hampir-hampir sama nggih, tegalan. Kemudian yang lebih potensi ya ditanami kacang mede itu. Mungkin ini sebagai informasi tambahan juga, barangkali nanti dari Pak Wisnu juga akan melihat potensi di sini kacang mede ini nanti suatu saat akan dijadikan apa nih biar jadi unggulan gitu ya. Baik. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sarwini, terima kasih banyak. Matur nuwun para narasumber yang sudah memberikan kita informasi banyak sekali. Betul, sekali lagi matur nuwun Mbak Sarwini, Pak Lurah, matur nuwun juga Bu Christine dan juga Pak Wisnu ya. Dan tepuk tangan juga buat ibu-ibu semuanya. Dan kita tadi sudah janji ya kalau habis ini ibu-ibu langsung action. Kata Bu Christine tadi jangan menunggu. Kalau bisa dilakukan hari ini ya hari ini. Kenapa tidak? Karena tadi ada yang sudah kenal sama Kak Wahyu. Mana Kak Wahyu? Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Sama Kak Rosyid. Kak Rosyid. Ya. Dari Plut sudah hadir nih. Nanti langsung serbu mereka ya. Betul. Jangan cuman kera ekor panjang nyerbu. Kita juga perlu nyerbu gitu ya. Sudah siap untuk membantu ibu-ibu nanti untuk daftar sibakul. Termasuk Kak Wahyu, tadi ada yang bilang udah daftar sibakul terus gimana? Kok masih nggak tahu lagi gimana? Kelanjutannya gimana? Semuanya akan dijelasin ya. Bersama Kak Wahyu. Betul, termasuk nanti foto produknya gratis. Jangan lupa ya ibu-ibu. Siap maju, siap naik kelas.
Siap. Kalau begitu kita temenin mereka ya habis ini ya Mas. Oke, siap. Ya, kita berdua pamit dari Sarasan Sibakul. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY dan keistimewaan. Dan kita akan terus menyemangati para pelaku UMKM. Saya Marta Sasongko. Saya Bersih Panjang. Kita semangati dengan yel-yel. Oke. Kita semangati dulu. Iya. Saya yang mimpin. Iya. Oke. Siap. Ayo. Oke. UMKM naik kelas. Jogja istimewa. Dan kita sambut tari sesonderan dari Sanggar Langen Kartika.